Halo teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel ini. Saya dengan Raymond. Sekarang kita mau coba bahas mengenai faktur pajak masukan. Karena kalau kita tidak hati-hati dengan faktur pajak masukan ini, lama-lama bukannya kita bisa kreditin, akhirnya kita dikenakan denda. Kenapa gitu? Karena posisinya kalau kita tidak mengkreditkan dengan yang benar, maka secara otomatis apa yang sudah kita kreditkan itu akan menjadi bumerang buat pengusaha kena pajak itu sendiri karena harus dibayarkan kembali. Oke, kita langsung bahas saja ya. Nah, di dalam Ortex ini ada tulisan bahwa ini adalah syarat pengkreditan pajak masukan. Secara singkat kata dikatakan bahwa di sini ada dua syarat, yaitu syarat formal dan syarat material. Dari artikel ini dikatakan bahwa syarat formal itu salah satunya adalah harus menggunakan faktur pajak. Nah, yang kemudian berikutnya adalah syarat formal itu juga harus sudah diterbitkan dan diisi dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan pasal 13 ayat 5 Undang-Undang PPN ataupun persyaratan lain sesuai yang diatur dalam Perdirjen Per 11 PJ 2025. Lalu apa aja sih sebenarnya di dalam Per 11 ini mengatur apa saja, yaitu faktur pajak memenuhi syarat formal apabila diisi dengan keterangan identitas penjual yang melakukan penyerahan BKP ataupun JKP, kemudian ada identitas pembeli BKP dan atau penerima JKP. Kemudian di situ ada jenis barang atau jasa, jumlah harga jual ataupun penggantian, dan potongan harga, PPN yang dipungut, PPNBM yang dipungut, kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak terkait. Faktur pajak dianggap memenuhi syarat material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan BKP dan atau JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, ekspor JKP, impor BKP, ataupun pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Kemudian kalau kita melihat dari hal ini, maka secara singkatnya kita bisa katakan bahwa kalau faktur pajak yang diisi secara lengkap, ada keterangannya dan sebagainya itu bisa dikreditkan. Tapi apa sesimpel itu? Maka jawabannya enggak. Kenapa gitu? Karena kita juga harus bisa melihat bahwa jenis barang dan jasanya ini harus sesuai dengan per 11-nya. Keterangan-keterangannya ini sudah benar belum? Bisa saja nanti ketika ada pemeriksaan dan sebagainya, Fiskus bisa mengatakan bahwa keterangannya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kenapa begitu? Karena posisinya di dalam Per 11 itu banyak sekali yang harus dipatuhi. Salah satunya yang terpenting itu misalnya contohnya ada uang muka, ada termin, kemudian ada pelunasan. Maka secara kasat mata kita harus bisa melihat tulisan di dalam faktur pajak tersebut itu harus ada uang mukanya. Nama barangnya loh ya, nama barangnya itu harus ada tulisan uang muka, keterangan ataupun pelunasan gitu ya untuk termin itu. Nah, misalnya contoh uang muka dengan nilai sebesar titik-titik gitu ya, misalnya 20 juta maka harus ditulis uang muka sebesar 20 juta dari pembelian berapa totalnya. Nah, ketika termin juga dilakukan hal yang sama. Jadi, teman-teman harus pastikan bahwa faktur pajak yang diterima teman-teman itu sudah sesuai dengan Per 11 ini gitu ya. Kemudian di dalam ini syarat material pengkreditan pajak masukan. Ini biasanya yang paling sering bermasalah ya. Dispute selalu adanya di sini. Kenapa dispute-nya ada di sini? Oke, kita lihat ya. Selanjutnya pajak masukan yang dikreditkan harus memenuhi syarat material. Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan untuk memenuhi syarat material. Yang pertama berhubungan dengan kegiatan usaha. Kegiatan usaha itu apa aja gitu ya. Nah, misalnya contoh produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Kedua, pajak masukan juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang PPN. Kalau yang paling belakang ini yang kedua ini gampang ya, kalau misalnya ternyata dia tidak terkait dengan yang terutang PPN, maka secara otomatis itu tidak boleh dikreditkan pajak masukannya. Jadi dibebankan saja. Tetapi dispute ini yang muncul ini adalah ketika kita mengatakan ini berhubungan ataupun tidak berhubungan dengan kegiatan usaha. Contoh misalnya apa ya, misalnya contoh ini katanya kegiatan manajemen. Misalnya contoh faktur pajak yang diterbitkan oleh konsultan pajak misalnya gitu. Nah, ada beberapa KPP yang mengatakan bahwa ini tidak langsung berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, maka itu dikeluarkan. Hal-hal seperti ini bisa menjadi bumerang buat kalian semua gitu ya. Terutama kalau kalian mengkreditkan akhirnya tidak mengkreditkan, kalian dibuang kredit pajaknya, terus kemudian kalian didenda sebesar 100% dari nilai yang kalian kreditkan. Jadi
betapa mudahnya merubah sesuatu yang lebih bayar itu menjadi kurang bayar, dengan cara seperti itu aja bisa hilang semua uangnya gitu. Nah, kemudian batas waktu penkreditan pajak masukan. Seperti yang kita ketahui paling lama adalah 3 masa pajak setelah berakhirnya masa pajak. Nah, hal-hal ini juga terkait dengan ketika kita bertransaksi dengan pihak luar negeri misalnya. Pihak luar negeri khususnya untuk jasa kena pajak. Kita udah bayar nih, misalnya kita sudah bayar di saat ini ya, di saat ya misalnya contoh ini Juli gitu ya. Nah, ternyata sebenarnya barang itu sudah dikirimkan ataupun barang itu seharusnya sudah diakui per Januari. Sekalipun kita bayar saat ini, kita secara otomatis kita nggak bisa kreditin gitu. Kenapa? Karena itu dianggapnya bukan faktur pajak gitu. Nah, kemudian pajak-pajak masukan apa yang tidak dapat dikreditkan? Yang pertama yang pasti ya karena ya yang tadi sudah dibahas yaitu tidak memiliki hubungan langsung. Nah, teman-teman hati-hati banget nih, hubungan langsung itu seperti apa gitu ya, ataupun ya kalau kalian tidak punya ketetapan yang jelas, maka secara otomatis itu mudah sekali dibuang. Seluruh pajak masukan kalian itu dibuang, khususnya yang tidak berhubungan langsung. Kemudian di dalam butir keduanya itu ya yang tidak memenuhi ketentuan pasal 13 ayat 5A dari Undang-Undang PPN. Nah, pasal 13 ayat 5 itu apa sih? Yang tidak memenuhi keterangan yang seharusnya, ya. Kemudian atau ayat 9 Undang-Undang PPN ini yang apa? Ya ini adalah harus memenuhi syarat formal dan material. Jadi kalau kalian teman-teman terima faktur pajak tetapi tidak memenuhi syarat formal dan material, maka ya jangan dikreditkan gitu ya, karena nanti akan dendanya jauh lebih besar. Atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan NPWP, pembeli, BKP, ataupun penerima JKP. Dan pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan yang kayak tadi gitu ya. Jadi periodenya seharusnya diakuinya dari Januari, tetapi ternyata jadi dia mana yang lebih dulu, dibayar dulu atau dia itu diterbitkannya invoice, oke? Ketika dari luar negeri itu sudah dibayarkan dulu, maka secara otomatis seharusnya SSP itu udah harus dibayar di saat itu gitu ya. SSP jasa luar negeri itu sudah harus ada di situ. Dia itu di saat Januari itu. Bagaimana kalau misalnya dibuatin invoice dari pihak luar negerinya misalnya Januari tetapi dibayarnya Februari, maka mana yang lebih dulu? Ya sudah Januari gitu. Nah, sebagaimana dimaksud dalam ataupun yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat 6. Pasal 13 ayat 6 ini apa? Yaitu dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Hal-hal ini juga terkait dengan ya dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Jadi teman-teman juga harus membaca bahwa dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak itu jumlahnya luar biasa banyaknya gitu ya. Jadi teman-teman harus pahamin. Misalnya contoh tagihan dari Telkom, tagihan dari PAM, tagihan dari manapun. Nah, ketika itu memenuhi, jadi teman-teman bisa lihat di sini, ya. Itu ada bukti tagihan Telkom gitu ya, terus kemudian ada bukti tagihan PLN ya, juga ada bukti tagihan PAM juga gitu. Nah, ini teman-teman harus ingat nih bahwa ini adalah ketika kalian terima PEB, kalian punya PIB, itu semua sebenarnya ya itu ya dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak gitu. Nah, terus kemudian kita langsung ya, jadi kalau kita ngelihat di sini pengkreditan pajak masukan sebelum dikukuhkan nih melalui relaksasi pengkreditan pajak masukan yang diberikan lewat Undang-Undang Cipta Kerja, pajak masukan yang diperoleh sebelum wajib pajak dikukuhkan sebagai PKP, sekarang tuh dapat dikreditkan tetapi nilainya itu cuma 80%. Kalau dulu kan tidak boleh gitu ya, total nggak boleh, pokoknya dibuang semua. Nah, sekarang 80%. Lalu bagaimana dengan pajak masukan bagi PKP yang belum berproduksi? Nah, kalau kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja ini cukup merubah banyak gitu ya. Nah, PKP yang belum berproduksi dapat mengkreditkan pajak masukan dan tidak hanya terbatas pada barang modal saja. Jadi dulu sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja itu semuanya itu hanya barang modal saja gitu. Nah, sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini boleh dikreditkan. Bukan hanya barang modal saja. Pengkreditan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum. Relaksasi tersebut diberikan dalam jangka waktu 3 tahun. Teman-teman ingat ya, dalam jangka waktu 3 tahun ini menjadi penentu sekali gitu ya. Nah, pembahasan untuk jangka waktu ini pun sebenarnya tidak semudah ini. Jangka waktunya sih dari mana gitu ya. Jika PKP belum melakukan penyerahan melewati 3 tahun, maka pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Artinya kalau itu ya harus dibayarkan ulang. Ketika terjadi pemeriksaan untuk hal itu, maka secara otomatis ya kena denda gitu ya, seperti itu. Oke teman-teman, itu aja videonya. Semoga video ini berguna buat kita semua, khususnya buat
teman-teman yang selalu melakukan penkreditan pajak masukan dengan mudahnya. Jadi buat kali ini teman-teman harus bisa pahamin bahwa nggak semudah itu mengkreditkan pajak masukan. Kenapa gitu? Karena posisinya ketika kalian amit-amit lagi diperiksa, terus kalian ditemukan hal-hal seperti itu, maka ya denda akan muncul gitu. Itu aja, oke teman-teman, see you, bye-bye.